Hai Sobat Satwa. Boleh dong minta aunya bang? Oke ya. Oke Sobat Satwa yang ada di rumah, ya karena memang lagi di rumah aja. Kali ini kita bersama pahlawan-pahlawan GL Zoo. Ini para pahlawan medisnya GL Zoo. Ada 3 dokter dan 1 paramedis ya Mbak ya? Iya. Paramedis ya. Kita boleh kenalan dulu nggak? Satu-satu. Mulai dari sebelah kiri boleh dokter? Saya Randi. Dokter Randi. Saya di Gembira Loka handle satwa aves sama primata. Aves itu burung ya dok? Burung ya, sama primata kecil kayak owa, siamang, gorila? Kok primata kecil, primata besar. Orangutan dan simpanse. Oh, simpanse. Gorila? Gorila belum ada. Belum ada kebetulan ya. Oke, yang sebelah kanan, Mbak dari mana? Saya Riza. Oh, Kak Riza. Ya, saya Riza. Saya di sini sebagai paramedik veteriner. Tugasnya membantu dokter. Juga 3-nya dibantu? Ya kan sebenarnya kita kan paramedik ada 3 ya, cuman kan hari ini yang masuk cuma saya sendiri. Ya. Paramedik itu berarti kayak perawat ya? Iya, nurse. Nurse? Ya. Yes, betul sekali. Ada Mbak Ori. Panggilnya Kak Ori ya? Iya boleh. Saya KW Kak ya. Lalu sebelah kanan saya ini yang paling oke, yang ketemu kemarin ada dokter Berta ya, saya Dr. Berta Alfianto, biasa dipanggil Berta. Berta. Ya. Saya di sini bertugas dari 2012 sampai saat ini. Saya ditugaskan di mamalia, semua mamalia dan di sini sebenarnya ada 5 orang dokter. 5 orang dokter. Iya, 5 orang. Jadi dokter Berta kemarin juga membantu kelahiran Nilga ya dok? Iya. Dari tahun 2012. Iya. Kalau dokter Randi? Saya dari 2018 awal. Oh, juniornya dia berarti. Oh, saya juga bareng. Oh iya. Oh sih, yang Ori? Sama, saya kayak dokter Andi 2018. Ya, oke. Kemudian dokter satunya lagi sebelah kanan. Ujung. Balik? Ya. Kebetulan di Gembira Loka saya handle reptil, amfibi, ikan, sama karnivora, kucing dan beruang. Reptil itu termasuk buaya dok? Reptil termasuk. Bisa menangani buaya? Ya seperti menangani diri sendiri. Udah hafal ya dok ya? Oke dok, ini kan dari tahun berapa dokter Galih? Saya baru 1 tahun ini. 1 tahun ya. Oke, kita akan mulai dari yang paling muda dulu. Nah dok, ceritakan dok bagaimana ketika kerja di sini dok, apa yang dirasakan pertama kali? Yang dirasakan tentunya seneng ya, soalnya bisa setiap hari ketemu dengan satwa-satwa. Apalagi kita kan dokter hewan, kebanyakan suka sama hewan Hewan satwa, ya. macam-macam itu. Jadi ada satwa macam-macam itu. Kemudian kita bisa tahu berbagai macam cara penanganan, cara pengobatan itu nilai yang Sebelumnya langsung begitu lulus kuliah dokter hewan langsung di sini atau ada pengalaman kerja lain? ada tempat lain. Tempat lain ya? Baru setahun ya dok ya? Ya. Semoga betah dok ya? Ya. Baru setahun langsung dihadapi dengan langsung pegang ini ya, karnivora sama reptil ya. Serem ya. Untuk dokter yang 2 tahun ya berarti ya? Iya, 2 tahun. Ya, 2 tahun. Dokter Randi. Ya. Kurang lebihnya hampir sama sih, seneng, seru, keren juga, keren. Kerja bareng satwa liar. Nggak semua orang karena punya interest di satwa liar. Ya tiap hari ketemu banyak orang berbeda-beda, terus menangani berbagai macam spesies hewan. Terus Nah, dokter-dokter ini sama perawat ini memang tidak pernah kelihatan ya kalau ada pengunjung ke sini ya. Hampir tidak pernah dilihat sebagai seorang dokter. ya, Karena kebetulan bajunya juga sama. Iya. Oh, betul sekali. Jadi kalau Sobat Satwa lagi kesini lagi besok udah buka, lihat wajah-wajah mereka ya, nggak kelihatan karena pakai masker ya. Ini para dokter dan juga perawat. Nah, oke, dokter Berta yang sudah bekerja selama 8 tahun berarti dok ya? Iya. Nah ini kan yang paling banyak pengalaman dok. Gimana dok perasaannya dok ketika menjadi bagian dari tim kesehatan Gembira Loka Zoo? Tentunya yang pertama seru sih bekerja di sebuah kebun binatang yang dulunya memang saya nggak mengira, nggak menduga. Wah, Kepikiran dok ya? ternyata bekerja di kebun binatang seperti ini. Bayanganku ya berdolan, delok kewan donor ini, tapi ternyata orang mas. Ternyata lebih seru lagi karena kita harus tahu ini satwa ini spesies ini sakitnya apa, yang ini sakitnya apa, kita harus cari referensi lagi karena tidak semuanya kita dapatkan di bangku kuliah seperti itu. Nggak takut tertular penyakit dari binatang? Selama ini karena kita sebagai
tim medis atau sebagai dokter sendiri yang notabene harus mau nggak mau bersinggungan langsung dengan satwa, ya kita proteksi diri dengan cara aseptis, lega artis seperti itu aja, kita sudah oke. Namanya juga dokter, Iya, namanya juga dokter. Ini cuman 3 dokter ini yang di GL. Ya, kita sebenarnya ada 5 orang dokter ya. Satu dokter Gilang yang sekarang baru WFH dari luar kota ya. Terus kali ini kita standby ada 3 orang. Saya, dokter Haleh dan dokter Andi. Satu staf ahli kita, dokter Mahmud, juga WFH dari rumah. Staf ahli tugasnya adalah Sama seperti dokter juga, cuma beliau lebih ke advice-nya ke kita. Ya. Saran-saran seperti apa? Nasihat ya, Dok, ya? Iya. Bisa dibilang seperti itu. kalau di rumah sakit kan ketika ada dokter ada perawat ya kan. Nah di sini perawatnya diwakili oleh Mbak Ori. Bisa dibilang perawat Mbak ya? Iya. Para medis ya? Para medis. Nah gimana Mbak? Boleh cerita Mbak ketika membantu para dokter-dokter muda ini, apakah cinlok atau gimana? Jengkel yang ada. Iya. Kan perempuan sendiri ya, otomatis kan jadi rebutan para dokter. Ini dokter loh Mbak. Dokter perawat pasien loh. Milih di. Sebenarnya tuh teman para medis itu ada 3 termasuk saya. Itu ada yang pertama ada Mas Sigit. Ya Mas Sigit. Terus itu ada Mbak Nisa dan ada saya. Jadi cowoknya malah 1, ceweknya 2. Medisnya ya. Iya, untuk para medis. Bingung memilih ya di antara 6 pilihan Mbak ya. Mbak gimana Mbak ketika membantu mereka itu apa sih yang jadi ketertarikan Mbak Ori ini? Kalau saya pribadi sebenarnya nggak nyangka juga sih kerja di sini, soalnya kan sebenarnya saya nggak begitu, awal mulanya nggak begitu tertarik sama yang namanya exotic animal. Exotic animal. Cuman ketika saya masuk di sini, saya jadi belajar banyak. Saya tahu, oh kasus ini tuh disebabkan oleh apa, terus untuk pengobatannya seperti apa. Itu saya bisa belajar banyak dari rekan-rekan dokter ini. Mbak Ori punya piaraan di rumah? Enggak. Buaya itu saya mau dipelihara loh Mbak. Enggak sih. Nah ini kan ada yang setahun, ada Mbak Ori berapa tahun? Udah tahun ya, ada 2 tahun, ada yang 8 tahun. Boleh ceritakan nggak pengalaman yang paling seru, mungkin yang paling lucu, mungkin yang paling apalah yang paling diingat? Buat siapa yang mau mulai? Apa ya? Ini pernah ngasih makan harimau, terus harimaunya nggak mau makan mungkin ya. Ya, kalau dari saya yang paling lama pengalamannya, yang paling seru sih sebenarnya dari segi disiplin ilmu kita sebagai seorang dokter. Di sini memang banyak sekali kasus-kasus yang mungkin kita tidak temui di rumah sakit hewan atau di klinik seperti atau itu. di rumah sakit umum ya. Karena kalau rumah sakit umum kan belajar kali ya. Iya, bahkan kita saat kita belajar kita nggak tahu ini seperti apa sih, hewan ini seperti apa, karena spesiesnya cukup banyak kan gitu. dokter hewan tuh dokter paling hebat loh menurut saya, paling pinter loh. Sebenarnya kan pasien kalau mau berobat nanyain jawab aja. Kalau ini kan harus mengetahui dari gejalanya, perilaku yang berubah atau dong. Apa ada pengalaman paling lucu seru? Paling seru sih pernah sekali kita melakukan operasi di zebra. Kasusnya itu ada entroli. Tugas polisi dok, operasi zebra dok. Operasi zebra binatang ya, binatang. Ya, kita amati dari tingkah lakunya, dari gejala klinisnya seperti apa, dari rekodnya seperti apa. Itu operasi yang paling besar pernah saya lakukan di sini. Jadi kita mengambil beberapa bentukan batu di saluran pencernaannya. Kenapa? Karena memang dia asal makan gitu ya? Iya, karena bukan asal makan, jadi batu itu terbentuk dengan sendirinya. Oh. Karena pola makannya dia dan nutrisi yang kurang seimbang seperti itu. Itu cukup seru sih, karena kita lihatnya cuma ngolat, oh ternyata ada itunya gitu. Dia kesulitan total ya? Iya. Pengalaman yang lain boleh loh, horor juga boleh loh. Mungkin seperti kan? Lain juga dok, yang lebih seru lagi yang unta. Oh iya. Rahang ya. Operasi. Iya ya, pernah di share dengan teman-teman di Zisa, dibawakan oleh Dokter Andi dulu. Waktu itu kita pernah mendapatkan kasus juga itu ya, pertama kali juga. Jadi di unta itu rahang bawahnya atau kita sebut mandibula itu patah. Apa namanya? Mandibula atau rahang bawah. Mandibula. Iya. Bukan mandi madul ya. Mandibula ya, iya, mainannya. rahang bawah ini patah. Jadi kita lakukan operasi itu hampir
ya 5 kali ada kita operasi itu karena posisinya ya sangat susah sekali. Itu juga salah satu pengalaman Karena termasuk hewan yang besar ya Dok ya? iya besar juga, dan ternyata Kalau pengalaman sedih mungkin, pengalaman horor mungkin, yang sering sedih mungkin Dok. nanti sedih. Enggak sih kalau pengalaman sedih atau pengalaman yang apa namanya susah gitu, kayaknya saya nganggapnya bukan pengalaman yang susah atau yang pengalaman yang menyedihkan sih, tapi sebagai tantangan. Asik. Sebagai tantangan kok bicara. Karena kita bekerja di satwa liar yang notabene kita nggak bisa langsung pegang. Ketika kita harus ngasih pengobatan tuh nggak langsung bisa kita ngecek, kita harus melakukan pembiusan atau pun sebagainya. Itu sih yang jadi tantangan buat kami kan ya. Dokter Gale ada nggak? Oh, pokoknya pengalaman lucu waktu ngasih makan. Ini apa sih bagiannya, buaya atau Dok? Buaya ikut, terus ada tuna cakar yang termasuk harimau dan macan. Ini ya, apa macan dahan juga ya? Kucing dahan ya? Ada juga. Pernah ke Jaka, belum pernah ya? Karena nggak ngasih makan kok ya? Cek kesehatan ya? Pak, dari perawat, dari para medis, teman medis. Apa ya? Soalnya kalau dari kami memang kami kan ngebantu dokter ya. Mungkin yang seru itu ketika bantuin dokter jaga sampai malam. Kok sampai malam jaganya ya? Sengaja loh kayaknya. Tergantung dokternya ya? Enggak sih. Jadi kan kayak misalnya dulu tuh kayak kasus onta itu, cuman kan yang waktu mandi bula itu kan saya belum masuk. Nah itu suatu ketika sempat ada unta yang memang dia lemes sampai ambruk itu. Nah saya sama dokter itu ada piket sampai malam, jadi bisa nginep kayak gitu. Iya, harus standby Sampai malam. ya. Nginep di tadi ya, klinik tadi ya? Itu menurut saya cukup juga sih, soalnya kan sebelumnya kan nggak pernah. Enggak, sini nggak ada apa-apa kok, saya udah pernah lewat sini. Apa namanya? Ya. Nah, ini kan dari kondisi saat ini yang memang nggak dibuka untuk umum sementara waktu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, ada nggak sih Dok, apa sih yang mau dibagi ke sobat satwa di rumah dalam kondisi yang lagi ditutup untuk umum? Ya, yang pasti kalau dari kami tim medis, kami tetap bekerja untuk kesehatan satwa yang ada di Gembira Loka, dan buat teman-teman ataupun sobat satwa yang ada di rumah, tetap ikuti anjuran dari pemerintah guna mencegah pandemi ini berlangsung lebih lama, jaga jarak, sering cuci tangan, tingkatkan imunitas, seperti itu, seperti yang pemerintah sarankan. Jaga jarak kayak kami ini walaupun kelihatan dekat tapi kita udah jaga jarak. Coba Dok, rentangkan tangan Dok. Nah, tangan kami nggak bersentuhan loh guys, karena bukan muslim guys. Nah, ya kan, jadi makanya juga jaga jarak ya Dok ya. Nah, tapi selama pandemik ini tetap dirawat ya, kesemuanya ya, diperhatikan dari mulai gizi makanannya, kemudian kesehatan sehari-harinya. Kayak tadi ya, kita juga sempat melakukan operasi pada salah satu burung gitu ya. Iya, betul. Nah Dok, sebelum kita akhiri obrolan kita, ada nggak yang mau dipesankan ke sobat satwa yang ada di rumah? Boleh satu-satu, boleh, silakan. Saya Dokter Gali mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Apa ya, mungkin tetap stay di rumah biar kita aja yang bekerja merawat satwa. Dokter Gali, jaga kesehatan terus. Iya. Kakak Ori, Stay safe, stay at home. oke. Kalau dokter senior, ya, yang pasti pandemi ini dialami di seluruh dunia, dialami di Indonesia, seluruh Indonesia juga. Jadi kita harus kuat untuk menghadapi ini semua bersama. Yang pasti teman-teman atau sobat satwa yang ada di rumah harus tetap melindungi diri masing-masing dan sesuai dengan anjuran pemerintah saat ini, dan kami yang akan tetap bekerja untuk merawat satwa di Gembira Loka. Dan jangan lupa sobat satwa harus berkunjung lagi ke Gembira Loka saat nanti pandemi sudah berlalu. boleh beri tepuk tangan untuk para pahlawan medis yang ada di GL Zoo.
Dan juga kita doakan yang terbaik untuk para pahlawan medis yang sedang berjuang ya untuk menyembuhkan beberapa pasien tentunya, untuk segera membantu menyelesaikan pandemi ini ya. Dokter terima kasih, Pak Audi terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu ya. Semoga setelah ini berakhir GLSU akan ramai lagi. Terima kasih Sobat Satwa, sampai ketemu lagi Sobat Satwa. Oh!